Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, kenalin saya Adi Mulia, Oh, siap. pengelola restoran ini. Ya, silakan dulu. Oh ya, kasih. Saya mau tanya Mas Ya, tentang ya servis kita ke customer ataupun menu-menu kita gimana Mas? ya menurut saya sih tempatnya lumayan enak gitu kan. Menunya pun enaknya luar biasa. Ini pun tempatnya sangat menarik gitu. Asik lah. Alhamdulillah. Jadi pun tempatnya Oh ya, kalau tempatnya gimana Mas? ya asik, kesannya berkelas mewah gitu kan. Tidak seperti tempat-tempat serupa yang lain. Dan tempatnya sangat cocok sini untuk orang-orang yang berduit dan kaya seperti saya. Bolehlah sedikit riah dan sombongan diri pada teman-teman. Astagfirullah. Kok astagfirullah gitu? Ada masalah Mas? Ya, gimana ya Mas? Kita sebagai manusia Mas, yang segala sesuatu yang kita miliki saat ini itu hanya berupa pinjaman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baju kita, pakaian kita, kendaraan yang kita kendarai, anak, istri, bahkan orang tua pun adalah harta yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya dan akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka rasanya tidak pantas bagi kita untuk mungkin menyombongkan apa yang ada di dalam diri kita ataupun apa yang kita miliki. Toh semuanya akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita kelak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak membawa sedikit pun harta kita. Yang kita bawa hanyalah amalan kita. Dan kalau Mas ketahui, dosa yang pertama sekali yang dilakukan makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kesombongan, dosa kesombongan. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat ya dan juga iblis untuk menyembah Allah, maka malaikat menyembah Allah sedangkan iblis tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kesombongan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ya mengeluarkan iblis dari surga ya, sehingga iblis pada saat itu bersumpah akan mencelakakan dan mengajak manusia untuk sesat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menjadi teman mereka kelak di neraka. Dan juga kalau kita ketahui bahwa sombong ini dosanya berat sekali sih Mas. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi kesombongan. Ya. Walaupun sedikit saja terdapat di dalam hati kita kesombongan, maka kita tidak bisa dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Ya, makanya oleh karena itu hendaknya kita bertakwa kepada Allah dan banyak-banyak beristighfar. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dihindarkan dari yang namanya kesombongan ini. Seperti itu. Dan ini sekedar sharing aja ya Mas. Maksudnya sekedar nasihat aja. Kalau seandainya kita melihat ada yang melakukan kesalahan, tentu sebaiknya kita melakukan ataupun menasihatinya sih. Iya, apa sih Mas? Lantas apakah saya tidak boleh memakai barang-barang tren-tren mewah gitu? Maka orang yang berada di samping Rasulullah, yang di dekat Rasulullah itu bertanya kepada Rasulullah, innar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan.
Sesungguhnya ya wahai Rasulullah, seseorang itu mencintai ataupun menyukai tampilan dia baik. Ya Pak, dia memiliki pakaian yang bagus, sendal yang bagus. Maka ini merupakan suatu hal yang sudah tabiat yang memang dicintai oleh manusia. Bagaimana dengan hal demikian Rasulullah, kata orang tadi. Maka Rasulullah SAW pun menjawab, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya, jadi melihat orang lain rendah itu adalah bentuk kesombongan. Jadi kesombongan itu sih sebenarnya ada dua, Mas. Jadi kesombongan terhadap suatu kebenaran dengan menolaknya, kemudian adalah meremehkan orang lain. Jadi kesombongan terhadap makhluk. Makanya kita tidak diperbolehkan untuk melihat teman-teman kita ataupun orang yang di sekitar kita dengan pandangan yang rendah, dengan pandangan sebelah mata, menganggap dia lebih rendah daripada kita dan kita lebih tinggi daripada dia. Ini termasuk kesombongan dan masuk kepada ancaman yang diberikan oleh Rasulullah SAW tadi, bahwa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga seseorang yang terdapat di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah kesombongan. Jadi seperti itu. Jadi Mas, kita membuat suasana di kafe ini senyaman mungkin, sebagus mungkin, dan makanannya sebaik mungkin, itu tujuannya hanya untuk pelanggan-pelanggan kita nyaman duduk di sini, bukan untuk bersombong-sombong terhadap teman-teman kita. Apa nih? Terima kasih kembali Kak Adi. Hari ini saya dapat ilmu berharga kembali. Soal sikap kita terkait mencintai dunia, ini penting Kak dan mengingatkan kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan dan kesehatan untuk Kak Adi.